Wah. Wow, bagus sekali. Wih, rumah kambing. Halo, apa ada orang di sini? Wow, dindingnya dari kue panekuk. Halo, Koko. Oven dari keju. Enak sekali. Hah? Dengan dan kaki indah takkan tertandingi. Kami kambing yang menyenangkan. Kami cantik dan takkan pernah terkalahkan. Seluruh dunia takkan mampu. Tram tiram tiraram. Walau kau keliling dunia takkan tertandingi. Walau kau keliling dunia takkan tertandingi. Tram tiram tiraram. Siapa yang berani merusak rumah kita? Ayo kita temukan penjahat itu. Dan kita injak dia. Ayo tangkap dia. Di mana harus sembunyi? Di sini. Kau cari di dalam rumah. Biar aku mencarinya di sini. Baik. Di sini. Tidak ada. Di sini. Tidak ada di sini. Di sini juga tidak ada. Dia memakannya dan lari. Ayo cepat. Sebelum matahari tenggelam. Kita harus tambal rumah ini. Kita bangun rumah ini dengan kue dan roti. Kita bangun agar bagus kembali. Rumah kambing harus bagus dan penuh cita rasa. Semua orang pasti tahu rumah kambing yang bagus. Tram tiram tiraram. Kalau pencuri kembali kita menangkapnya. Kalau pencuri kembali kita menangkapnya. Tram tiram tiraram. Kawan, kalau pencuri itu kembali bagaimana? Kita awasi malam ini. Waktu akan terus berjalan. Kawan-kawan, kalian dengar? Kalian tidur nyenyak sekali. Makanya jangan makan terlalu banyak. Serang mereka yang makan terlalu banyak. Aku tidak akan membiarkan musuh bisa lewat. Ya, sebentar lagi juga dia akan tertidur. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Sekarang kalau kambing itu tidur, aku akan melarikan diri. Tidur Bayuski. Matahari terbenam. Tidur Bayuski. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Si empat kaki tidurlah. Selamat tinggal kambing-kambing. Oh tidak, apa yang aku lihat? Baiklah, dia malah tertidur.
Bagaimana bisa tahu kalau pencuri datang? Biar nanti aku yang menyuruh dia memperbaiki rumah. Itu cukup membantu, bukan? Mama takut. Kawan-kawan. Anak-anak, ibu adalah seseorang yang bisa diandalkan. Ibu berjanji. Aku tidak percaya, sombong sekali dia. Apa? Wow, betapa cantiknya aku. Jadi, tidur, tidur, tidur Bayuski. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Mata mengantuk, tanduk tertidur. Si empat kaki tidurlah. Bangunlah. Bangun kau dasar pemalas. Ya, lihat sekarang. Teman-teman, tapi aku baru saja memejamkan mata. Oh, kita kehilangan lagi satu kue. Tidak ada gunanya kalian semua. Kenapa kalian semua pemalas? Mulai sekarang aku yang mengawasi rumah ini. Apa bisa diandalkan kambing tua dan tuli itu? Tidak ada. Tidur, tidur, tidur Bayuski. Matahari terbenam. Sunyi, sunyi, sepi, sepi. Satu mata tertutup. Satu mata tertutup. Tidur, tidur, tidurlah sayang. Tertangkap kau akhirnya. Kawan-kawan, dia anak laki-laki. Bukan anak laki-laki, sesuatu yang liar. Jangan sakiti aku, kambing. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak punya siapapun. Aku tidak memiliki rumah. Aku tidak makan atau minum selama 3 hari. Dan tanduk-tanduk kalian membuatku takut. Dan biarkan aku hidup bersama kalian. Aku akan membantu. Setelah memakan rumah kami, menipu kami, dan sekarang yang tinggal bersama kami. Keterlaluan sekali. Tambal rumah kami terlebih dahulu, kamu monster kecil. Dan pergilah sebelum tulangmu hancur semua. Kita tidak perlu khawatirkan anak itu, kan? Apa yang direncanakan mereka ya? Serigala! Kemari kalian! Kambing-kambing, selamatkan diri kalian! Larilah cepat! Ayo lari, nak.
Jadi ternyata kau seorang pahlawan. Bunga jagung. Anak yang pintar. Tinggal Tinggal dan hiduplah bersama kami selamanya. Ada anak pemberani dan dia pahlawan. Dia lawan serigala yang ada di hutan. Sekarang kami bahagia selama-lamanya. Setiap hari kita makan roti dan kue. Tiram, 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 tiram. Dia selamatkan kami dengan gagah berani. Setiap hari kita makan roti dan kue. Tiram, 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 tiram. Hidup bahagia. Di masa sekarang ini, ada dua jenis tipe orang. Yang dirampok dan dirampok. Dan ada juga monster yang merampok para rampok. Dan tentunya, dia bukan seorang manusia. Dia adalah Dia akan mengambil dan membawa semua jarahan ke dalam bungkusan besar untuk dibawa pulang. Dia juga punya seorang istri. Pada suatu hari, dia hendak keluar untuk berjalan-jalan. Lalu dia melihat para perampok sedang merampok masuk ke wilayah.
Panggilan dari pasangan tua itu diabaikan dan dia terus berjalan. Tetapi pasangan tua itu tetap mengikutinya. Dia sangat berterima kasih sekali. Akan kubiarkan mereka masuk dan mengikutiku ke dalam gua yang gelap dan akan kutinggalkan mereka. Hah?
Sang monster memandangi pasangan tua itu dan merasa kasihan. Mereka tak berdaya lagi. Dan yang mereka miliki tidak ada lagi yang tersisa selain diri mereka. Aku akan menceritakan 3 kisah. Kisah tentang seekor beruang besar, raja dari binatang buas yang ada di sana, di taiga. Saat itu musim semi telah datang. Beruang tidur di sarangnya sepanjang musim dingin. Dan di musim semi, sarangnya meleleh. Musim semi telah datang, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mengapa tupai memiliki garis di punggungnya? Tidak ada beri, bahkan kacang. Lalu si beruang itu pergi ke hutan mencari makanan. Ya, Tapi makanan beruang seperti beri dan kacang-kacangan semua pada layu. oh, Beruang itu melihat potongan kayu tua. aku akan beristirahat di sini sebentar. Ternyata ada lubang tupai persis di bawah kayu itu. Dan beruang itu hampir saja menghancurkan sarang tupai itu. Hei, siapa di sana? Keluar! Halo Tuan Beruang Besar, apa yang kau inginkan? Hai tupai. Mungkin kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Tunggu sebentar. Tupai itu menyimpan buah dan akar di lubangnya sejak dari musim gugur. Baik, aku punya ini. Lalu tupai itu mulai berlari bolak-balik. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sini. Baiklah, itu saja beruang. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku kenyang. Kau mungkin binatang kecil, tupai. Tapi kau sangat baik. Apa yang terjadi? Aku telah mengelus punggungmu. Tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Ya, dia kabur entah kemana. Hei, terima kasih banyak. Tupai yang baik. Ya, dan sejak itu semua tupai punya garis di punggungnya. Begitupun anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan ketika mereka ditanya, dari mana garis-garis indah itu berasal? Mereka akan menjawab, Kita punya garis di punggung karena si beruang besar. setelah musim semi yang dingin, musim panas yang kaya akan buah beri, madu, dan kacang-kacangan mulai tumbuh.
Oh, panas sekali. Ya, di sana banyak makanan, tapi matahari begitu menyengat. Beruang itu bersembunyi di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari. Asal mula seekor ikan mas krusian menjadi tipis. Seekor ikan mas krusian tinggal di danau dan dia adalah seorang pembual dan pengganggu. Tiba-tiba beruang muncul di tepi danau. Halo beruang, apa yang membawamu kemari? Hai ikan, aku datang untuk minum. Cuaca panas sekali. Seperti kau tahu, buluku hangat dan matahari sangat membakar. Kalau begitu masuklah ke sini. Di sini segar sekali. Tidak, terima kasih. Kau memang harus hidup di air dan aku di darat. Tentu saja, kita punya hidup masing-masing. Kalau aku dapat hidup di pinggir pantai dan di dalam air. Di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku juga bisa hidup di sana, di sini, dan di sana. Tapi aku tak Ayo mau. kita adu kekuatan. Kau masuk ke dalam air dan aku melompat ke pinggir danau. Yang menang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasti sangat seru. Bagaimana? Apa? Apa kau bilang? Kau ingin aku berdebat dengan ikan? Pergi sana. Kau takut rupanya, penakut. Siapa? Aku. Siapa lagi? Tentu saja kau bodoh. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku sudah di sini. Sekarang giliranmu. Oh, ikan yang nakal. Tapi beruang tidak mandi tentunya, atau berendam. Ayolah pemberani. Masuklah ke dalam air dan basahkan kepalamu. Aku tidak ingin menguji kekuatan kita lagi. Itu sungguh berlebihan. Aku hampir saja tenggelam karena ikan kecil itu. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Kau kalah. Ternyata kau pengecut dan lemah. Biarpun aku kecil, tapi aku kuat sekali. Yang tadinya ikan itu bulat dan tebal, lalu sekarang menjadi rata dan tipis. Berenanglah dengan bentuk seperti itu. Dasar kau tidak tahu malu. Ikan usil, ayo uji kekuatan kita. Menyelam, ayo. Bagaimana? Kamu suka itu sekarang? Setelah itu, semua ikan krusian tipis dan rata, serta anak-anak mereka dan semua keturunan dari mereka. Musim panas hijau yang cerah berubah menjadi musim gugur. Semua menguning dan hujan. Di ujung hutan penuh dengan kacang pinus yang banyak sekali dan menyehatkan. Beberapa burung terbang ke selatan, dan yang lain tinggal di wilayahnya sendiri. Untuk bertahan hidup di musim dingin yang kelaparan di taiga, seekor burung pelatuk harus mencari kacangnya sendiri. Asal mula burung pelatuk kurus. Beruang teman baik kita juga berjalan-jalan di sekitar taiga sambil menggoyang-goyangkan pohon pinus. Untuk persiapan tidur musim dingin nanti dengan perut yang sudah penuh terisi dengan makanan. Sungguh sulit untuk beruang tua sepertiku untuk membungkuk dan mengambil buah pinus yang jatuh. Seandainya saja mereka bisa mengumpulkan diri mereka sendiri, sungguh sangat memudahkanku. Selamat siang, beruang kesayangan kami. Halo, burung pelatuk. Apa yang kau lakukan dengan buah pinus itu? Aku telah membawakanmu biji buah pinus terbaik, dan aku bisa membawakanmu 10 lagi seperti ini.
Di sini banyak sekali buah pinus. Kau sebaiknya membantuku untuk mengambilnya. Tentu saja, aku akan membantumu beruang kesayangan kami. Tapi coba lihat, ada begitu banyak buah pinus di sini. Bolehkah aku meminta bantuan pada saudara-saudari dan teman-temanku? Tentu saja, ajak mereka semua untuk membantu. Hei, hei! Hei, hei! Ayo burung, ambil buah pinus itu. Hei, burung tutul, kamu kemana? Hah? Ini juga milikku. Dasar bodoh. Dasar licik. Baiklah, Rakus. Kau tidak akan pernah bisa segemuk aku. Dan juga sehat sepertiku. Heh. Ya, tentu saja. Mereka yang serakah dan licik tidak akan pernah bisa bahagia. Astaga, itu hebat. Bagus. Sejak saat itu, semua burung pelatuk serta anak-anak mereka dan semua keturunan mereka selalu kurus dan tidak akan pernah bisa gemuk. Lihatlah, beruang itu pergi. Kembali ke sarangnya untuk melewati musim dingin. Dia kembali besar dan tebal lagi. Jadi, tidak ada satu cerita hutan pun yang tidak bisa dilakukan tanpa beruang. Itu sebabnya dia disebut penguasa taiga. Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang, Apa? panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari ini. Ayolah, gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh.
Waduh, menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, Kolobok, kembalilah sayangku. Si Kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku Kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok, Baik, bernyanyilah. Oi, Tapi pelan-pelan saja ya. ku Kolobok, ku Kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian Kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat Kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Ku Kolobok, ku Kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok. Sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Ku Kolobok, ku Kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus.
Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh. Aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi, Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah rubah yatim piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kukolobok, kukolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus, bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku Kolobok. Oh. Oh. Sebelum Kolobok itu menyelesaikan lagunya, Rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya, yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin.
Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep, 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 pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh. Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu.
pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh, pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy, menetui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh! Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik. Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi.
Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya, Hei, siapa di sana? Hei, satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba, akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Ya, mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi supaya berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir begitu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kau? kau selama tahu musim caranya. dingin? Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Ayo kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Ku kaduduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah rubah yatim piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju.
Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya Rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah rubah yatim piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi musang? Primo, Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio, Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang Rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana Coba mentega kita kita? lihat. Mentega kita kemana? Ini aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Aha. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan?
Jangan. Sebentar. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun. Pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Dasar Ah. baik. Pergi kau. Curi, Pergi kau. rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak.